Halo obrolan panas, sayangnya kematian Soekarno tak seindah jasanya memerdekakan negeri ini. Soekarno meninggal dalam ruang perawatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat. Komplikasi ginjal, gagal jantung, sesak napas dan rematik mengalahkan tubuhnya. Semangatnya yang sudah hilang bertahun-tahun lalu, Soekarno diasingkan dari rakyat yang dicintainya. Siapa pelakunya? Tebak sendiri ya guys. Sebagai akibat daripada satu kup PKI yang gagal pada tahun 65, memang ada daripada tahanan-tahanan daripada Partai Komunis Indonesia itu. Golong B adalah mereka. Bahkan keluarganya sendiri dipersulit jika mau menjenguk. Dengan cepat kesehatannya menurun drastis. Soekarno menjadi linglung dan suka bicara sendiri. Pengamanan terhadap Soekarno diperketat. Alat sadap dipasang di setiap sudut rumahnya. Rupanya singa tua sakit-sakitan ini berada dalam sangkar berlapis dan masih menakutkan bagi Jenderal Soeharto. Seperti dikutip dari buku Hari-Hari Terakhir Soekarno yang ditulis Peter Kasenda, penyakit utama Soekarno hingga dia menutup mata adalah hipertensi atau darah tinggi yang dipengaruhi ginjal yang sudah tidak berfungsi maksimal. Ginjal kiri Soekarno sudah tidak berfungsi sama sekali, sedangkan fungsi ginjal kanannya tinggal 25% saja. Selain itu ada penyempitan pembuluh darah jantung, pembesaran otot jantung, dan gejala gagal jantung. Komplikasi penyakit inilah yang menyebabkan tubuh Soekarno terus membengkak. Namun Soekarno menolak upaya transplantasi ginjal. Soekarno pun kerap mengeluhkan dadanya yang sakit jika batuk-batuk. Saat di ronsen ditemukan tulang rusuk yang retak. Demikian juga paru-paru Soekarno yang mengalami bronchi basah disertai keluhan sesak napas. Belum lagi bibit katarak di matanya yang membuat penglihatan Soekarno berkurang. Dengan kondisi yang cukup parah, Soekarno tidak mendapatkan penanganan yang tepat. Ditambah kawasan Bogor yang hawanya terlalu dingin, membuat penderitaannya bertambah parah, terutama penyakit rematiknya. Apalagi satu-satunya dokter yang merawat Soekarno saat itu hanya Dokter Surojo, bukanlah dokter spesialis kepresidenan. Sang dokter seringkali enggan datang saat Soekarno membutuhkan pertolongan dan obat-obatan. Tak pernah ada langkah konkret dari Presiden Soeharto 회담을 갖고 개발도상국 간의 남남 3박 4일에 걸친 수하르토 대통령의 우리나라 방문을 결산하는 공동성명에서 untuk memenuhi permintaan alat kesehatan seperti alat cuci darah yang sangat dibutuhkan. Di awal tahun 1968, penyakit Soekarno bertambah. Giginya mengalami ngilu yang luar biasa saat minum air dingin dan sering berdarah. Namun upaya untuk berobat ke Jakarta ditolak oleh Pangdam Jaya dan Soekarno hanya diizinkan berobat di Bogor saja. Penyakit itu ditambah lagi dengan radang sendi di bagian tangan dan pinggulnya. Secara psikis, Soekarno mengalami depresi berat, sulit tidur, dan pelupa. Wah. Kondisi yang terus memburuk itulah yang membuat Hartini sedih. Atas permintaan Soekarno, Hartini mengirimkan surat kepada Soeharto. Hartini memohon agar suaminya diizinkan pindah ke Jakarta agar mendapat perawatan yang lebih layak dan menghindari udara Bogor yang dingin. Surat itu dilampirkan keterangan medis Soekarno berikut rekomendasi dari Menteri Kesehatan dan tim dokter kepresidenan. Berbulan-bulan surat itu tidak mendapat tanggapan, hingga akhirnya Hartini berupaya kembali mengirimkan surat yang kedua kali. Namun kali ini Hartini meminta Rahmawati untuk mengantarkan surat itu langsung menghadap empat mata ke Presiden Soeharto di Jalan Cendana. Begini katanya, mula-mula aku diterima Ibu Tin di lantai bawah, kemudian langsung diajak naik ke atas dan ditemui oleh Pak Harto. Aku menyampaikan maaf dan menyerahkan surat Bapak, serta sekaligus menceritakan bagaimana keadaan Bapak yang sesungguhnya.
Hanya satu yang kumohon saat itu, agar Bapak diizinkan kembali ke Jakarta. Entahlah kekuatan apa yang mendorongku untuk memberanikan diri berjumpa dengan Pak Harto. Betapa aku merasa plong, Pak Harto berjanji akan berusaha mengatur kepindahan Bapak Soekarno. Setelah itu Soekarno akhirnya dipindahkan ke Wisma Yaso yang kini Museum Satria Mandala di Jalan Gatot Subroto pada sekitar Februari 2000. Pada sekitar Februari tahun 1969, di Wisma Yaso kondisi Soekarno tidak semakin membaik. Ketika tubuhnya yang semakin renta digerogoti penyakit, Soekarno secara terus terang diinterogasi oleh perwira Kopkamtib untuk mengorek-ngorek informasi keterlibatannya dalam gerakan 30 September. Soekarno malah balik memarahi petugas yang memeriksanya ketika ditanya apakah dia terperdaya oleh PKI. Kita generasi yang PKI lainnya, Bung Karno selalu malah besar. Kalau dia dianggap telah diperalat PKI atau dia berada di belakang rencana coup yang gagal. Bung Karno selalu berkata bahwa sesungguhnya ia ingin menyatukan berbagai perbedaan di bawah panji nasionalis, agama, dan komunis. Demikian pengakuan Maijen Kartoyo, salah satu perwira dari polisi militer yang menginterogasi Soekarno. Interogasi terhadap Soekarno baru berakhir di awal tahun 1970-an ketika Soekarno mengeluhkan hal itu kepada Ketua Tim Dokter Kepresidenan Mahar Marjono. Selama di Wisma Yaso, Soekarno pernah diizinkan untuk menghadiri pernikahan putrinya Rahmawati yang disunting oleh seorang dokter. Soekarno juga pernah diizinkan berkunjung ke Bogor untuk menemui Hartini. Selama di Wisma Yaso dari tahun 1969 sampai menghembuskan nafas terakhirnya tahun 1970, sejumlah perawat yang secara bergantian merawat Soekarno sempat membuat catatan medis bulanan. Di tahun terakhir hidupnya, tensi darah Soekarno selalu tinggi, paling rendah 170/90 dan puncaknya mencapai 360/200 saat Soekarno meninggal di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat. Setiap sarapan Soekarno selalu menenggak sejumlah obat wajib seperti Dufalin atau pencegah kontradiksi ginjal, metadon pengurangi rasa sakit, hingga Valium alias obat tidur. Kondisinya terus melemah hingga tidak dapat bangkit dari tempat tidur. Mandi dan buang air hanya dilakukan di tempat tidur. Salah satu obat yang memberikan dampak buruk adalah Valium yang membuat Soekarno tidurnya tidak terkontrol. Tapi setelah bangun, badannya terasa sangat lemas dan kepalanya pusing. Akibatnya, kondisi tubuhnya semakin buruk dan perawat hanya memberikan obat pengurang rasa sakit. Saat kondisinya semakin parah, Soekarno tetap menolak dibawa ke RSPAD. Sampai akhirnya, dengan sedikit paksaan dan rujukan dari Hartini, membuat Soekarno luluh. Menjalani perawatan selama beberapa hari di RSPAD, Soekarno malah menghembuskan nafas terakhirnya. Sang proklamator bapak bangsa dan pemimpin besar revolusi meninggal dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Bagaimana menurut kalian tentang kisah akhir hayat Soekarno? Apakah ada yang perlu kalian koreksi? Silakan kalian komen dan subscribe channel ini ya guys. saya tidak berhasil. Coba kamu dari jiwa ide semangat ideologi tidak bisa dibunuh. Soekarno zaman Orde Lama Anda dekat sekali dengan Bung Karno. ya, Kenapa Anda dekat dengan Bung Karno? saya ajudan beliau. Ajudan? Ya, Ajudan yang keberapa? ajudan yang penghabisan.
berapa itu ya? Tahun 67-68. Pada saat dimana Bung Karno dilucuti ya Ya, sebagai presiden. Pasca Surya Semarang. Jadi menarik ya, Anda tahu persis saat-saat dimana Bung